Selamat datang di video pengantar untuk praktikum pemrograman berbasis objek dari Laboratorium SEA, Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar materi yang ada di modul 1, yaitu materi tentang dasar Python dan pengenalan sintaks dasar Python. Nah, namun perlu diingat, video ini tidak akan membahas keseluruhan materi yang ada di modul, namun diharapkan dapat merangkum sebagian materi dan memberikan kalian pengenalan sedikit sebelum kalian melaksanakan praktikum, atau video ini dapat kalian gunakan jika setelah praktikum ada beberapa konsep yang belum kalian pahami, kalian bisa melihat lagi video ini. Nah, untuk modul 1 kita punya tujuan yang akan dicapai, yaitu kalian akan memahami dan mempelajari konsep dasar Python, mengenali sintaks dasar Python, dan memahami implementasi Python di dunia rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk materi yang pertama, langsung aja kita masuk ke sejarah Python. Nah, Python ini dibuat oleh siapa sih? Python dibuat oleh Guido van Rossum, seorang programmer asal Belanda, dan dirilis tahun 1991. Nah, sebenarnya Python ini sudah ada sejak tahun 90 dan tahun 89, namun official rilis ke publiknya itu tahun 1991. Nah, untuk jenisnya, Python adalah scripting language atau interpreted programming language, yang maksudnya adalah Python diterjemahkan baris per baris oleh interpreternya. Nah, lalu untuk paradigmanya, Python menganut multi paradigma, yaitu Python dapat diprogram secara object oriented yang akan kalian pelajari di praktikum ini, dan juga fungsional atau yang sudah kalian pelajari di algoritma dan pemrograman, yaitu pemrograman yang berorientasi fungsi-fungsi untuk mengelompokkan susunan kodenya. Lalu penerapan Python di dunia nyata itu ada banyak, yaitu beberapa diantaranya adalah web development, server side. Mungkin kalian pernah mendengar framework Django ataupun Flash. Lalu ada artificial intelligence. Ini adalah bidang yang penggunaan Python-nya sangat ekstrim akhir-akhir ini. Kalian mungkin pernah dengan TensorFlow yang dijalankan di Python, atau PyTorch, ataupun library lainnya yang dijalankan di Python. Lalu ada sistem scripting, network automation, Internet of Things. Biasanya Python digunakan di Internet of Things atau IoT ini sebagai bahasa pemrograman untuk mengontrol device yang bernama Raspberry Pi. Lalu untuk multiprocessing, Python biasanya digunakan untuk melakukan beberapa proses secara bersamaan yang membutuhkan resource besar namun membutuhkan juga efisiensi. Nah, maka Python akan digunakan. Nanti kalian akan belajar ini di cloud computing ataupun matkul lainnya. Nah, lanjut aja ke materi pertama kita tentang Python, yaitu print statement. Nah, print statement ini digunakan untuk menampilkan string ke layar. Stringnya dapat diformat dari variabel ataupun string mentah ataupun perhitungan dan nilai dari hasil pengembalian fungsi. Contoh dari print statement adalah print hello SEA. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Sintaksnya adalah print, lalu kalian buka kurung kerawal. Ini adalah struktur dasar ya dari fungsi. Di C juga begini. Misalnya kalian punya fungsi hitung, kalian akan buka kurung, lalu kalian isikan parameternya di dalam. Parameter dari print statement itu berupa string. Nah, boleh juga berupa variabel, namun nantinya kalian akan mengetahui bahwa ada aturan-aturan khusus dari Python sendiri. Nah, untuk jalankannya kalian cukup tekan tombol play di sini, run. Nah, lalu hello SEA. Nah, terus bagaimana kalau kita menggabungkan beberapa string dalam statement print? Nah, kalian dapat menuliskan dulu variabelnya di atas, tahun 2020. Lalu kalian akan tuliskan di sini plus tahun. Nah, operator plus dalam fungsi print akan menggabungkan dua string. Nah, operasi ini pada string dinamakan dengan string concatenation. Kalian akan mempelajarinya nanti, jadi jangan khawatir kalau kalian belum mengerti tentang konsep ini. Nah, lalu kita jalankan programnya, maka akan tampil Halo SEA 2020. Untuk merapikannya kita bisa menambahkan spasi di sini. Lalu kita jalankan kembali. Nah, hasilnya adalah Hello SEA 2020. Nah, konsep selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tipe data. Nah, tipe data pada Python itu terbagi 3. Ada numbers, boolean, dan strings. Numbers khususnya terbagi lagi menjadi 3. Ada integer, float, dan kompleks. Namun kompleks biasanya hanya akan digunakan di perhitungan yang sangat rumit, yang membutuhkan angka imajiner.
Nah, kompleks ini akan menampung nilai dari angka imajiner seperti 3 plus I, seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk tipe data numbers yang akan kita bahas di video dan praktikum kita adalah integer dan float. Integer adalah nilai yang berupa bilangan bulat, dan float adalah nilai bilangan real yang dapat berupa bilangan desimal. Langsung aja kita masuk ke tipe data numbers yang pertama, yaitu integer. Untuk integer, kita akan menuliskan nama variabelnya adalah angka sama dengan 5. Nah, perbedaan yang akan sangat terasa dari kalian yang sebelumnya memprogram dalam bahasa C lalu pindah ke Python adalah Python tidak mendefinisikan tipe datanya saat mendeklarasikan variabel. Nah, mengapa seperti ini? Ini karena pada Python ada konsep yang namanya dynamic typing, yaitu variabel dapat mengenali sendiri tipe data yang berada dalam variabel tersebut. Contohnya adalah angka 5 ini. Nah, kita dapat membuktikannya seperti ini. Di Python ada fungsi yang namanya type. Kita dapat tuliskan tipe data dari angka adalah, lalu kita gunakan string concatenation yang tadi, lalu kita akan menambahkan type angka. Fungsi type akan membaca tipe data dari variabel yang ada di dalam parameternya. Nah, dalam kasus ini parameternya adalah angka. Jadi, fungsi type akan mengembalikan kepada kita apa sih tipe data dari variabel angka yang tadi udah kita buat. Nah, lalu kita running. Oke. Ini ada sedikit error karena Python tidak boleh menggabungkan string dengan yang tipenya non-string. Nah, oke. Nah, tipe data dari angka adalah kelas int. Nah, tanpa kita beritahu Python bahwa kita akan mengisikan nilai yang berupa bilangan bulat ke dalam variabel angka, Python sudah langsung mengetahui bahwa tipe data dari angka adalah kelas int. Nah, untuk lebih menjelaskan error yang tadi, nah, error yang barusan itu dinamakan dengan tipe yang tidak cocok. Nah, jadi misalnya kalian, untuk mengulas sedikit ya print statement yang barusan, misalnya kalian menggabungkan dua tipe data yang berbeda di dalam print statement ataupun di luar print statement dengan operasi plus, nah, seperti ini. Misalnya kita mau membuat angka plus 5, print seperti ini tidak diizinkan oleh Python. Nah, kita bisa baca di sini type errornya adalah can only concatenate str atau string, not into str. Nah, jadi Python hanya akan bisa menjumlahkan dua tipe data yang sama, misalnya string dengan string. Seperti ini. Python dapat menjumlahkannya dengan cara menggabungkan jika di string. Nah, lain halnya dengan integer. Jika kalian mengetikkan 5 plus 5, maka yang dihasilkan adalah 10 karena operasi dari 5 plus 5. Hal ini nantinya akan kita bahas lagi lebih lanjut di bagian operator. Jadi kalian tenang aja. Nah, untuk pengenalan integer, sekian dulu. Mungkin kita akan lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu float atau nilai bilangan desimal. Nah, float juga sama. Nah, kita tidak perlu lagi mendefinisikan tipe data float, ya. Nah, seperti ini, angka desimal dengan 1.5. Nah, jika kita ingin menampilkan apa sih tipe data dari angka desimal, Python sudah tahu bahwa tipe datanya adalah kelas float. Bahwa tipe data ini punyanya si kelas float, tahu dia bertipe data float. Nah, untuk float juga tetap tidak bisa digabungkan dengan string karena akan menghasilkan error. Itu tadi, Python hanya akan dapat menggabungkan dua variabel yang tipe datanya sama. Oke. Nah, untuk tipe data float dan integer atau tipe data numbers, pengenalannya hanya seperti ini aja dulu karena kita akan membahasnya lebih lanjut lagi di segmen operators nantinya. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke tipe data yang selanjutnya, yaitu strings. Strings adalah tipe data yang berupa rangkaian karakter Unicode. Nah, kalian sudah melihat tipe data ini sebenarnya dari tadi, yaitu tipe data seperti Hello Sea atau 2020 yang
dikemas dalam tanda kutip. Nah, karakteristik string yang paling menonjol, kalian dapat melihat bahwa string selalu dikemas di dalam dua kutip. Nah, seperti ini misalnya, kalimat sama dengan hello saya 2020. Nah, print kalimat akan menampilkan hello saya 2020. Nah, jika kita ingin mengetahui tipe data ini dianggap apa sih oleh Python, nah kita dapat menentukan type dari kalimat, print type kalimat. Nah, maka kembaliannya adalah kelas str, atau pada Python itu maksudnya adalah string. Nah, jadi untuk tipe data jauh ini kita udah belajar tentang tipe data integer, yaitu yang bentuknya adalah angka desimal, angka bilangan bulat, lalu ada float yang bentuknya adalah bilangan desimal, lalu ada juga strings yang bentuknya adalah rangkaian karakter Unicode. Strings ini isinya tidak harus hanya huruf atau angka saja, namun kalian bisa menggabungkan huruf, angka, dan simbol. Contohnya seperti ini, hello saya 2020 Anda seru. Oke, sejauh ini untuk tipe data kita sudah memiliki 3, yaitu ada integer, ada tipe data float, dan ada tipe data strings. Nah, masih bisa ngikutin ya sejauh ini. Nah, lalu kita akan lanjut lagi ke konsep dasar Python yang selanjutnya, itu adalah operators aritmatika. Nah, operators aritmatika ini kita gunakan khususnya untuk tipe data numbers biasanya. Nah, jadi ada beberapa operators. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sum atau penjumlahan. Oke, kita masuk ke PyCharm, kita buat file baru yang nama operators basic. Oke, kita buat nama filenya. Lalu kita akan mengetikkan kode seperti ini. Kita akan memiliki dua variabel yang bertipe integer. Ada angka pertama dengan 5. Angka kedua kita isikan dengan 2. Nah, untuk menampilkan nilai angka pertama dan angka kedua, kita bisa menggunakan fungsi print yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kalian memiliki dua opsi di sini. Kalian bisa menyimpan hasil penjumlahan kedua angka ini di variabel yang berbeda seperti ini. 3 dengan angka pertama dijumlahkan dengan angka kedua. Nah, lalu baru kalian tampilkannya dengan print statement dan tampilkan angka ketiga. Nah, atau kalian punya pilihan kedua, yaitu kalian tidak perlu membuat variabel baru dan kalian langsung menampilkan hasil penjumlahan dari angka pertama dan angka kedua dengan print statement langsung aja. Nah, ini dibolehkan kenapa? Karena tipe data dari angka pertama dan angka kedua itu sama. Oke, kita run. Nah, hasilnya sama-sama 7 karena 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, terus gimana kalau kita mau menjumlahkan dua tipe data yang sama-sama numbers namun satunya float, satunya integer? Langsung aja kita cobain. Kita ubah angka kedua menjadi float. Nah, apa kira-kira hasilnya? Nah, jika kalian mempunyai dua tipe data yang berbeda dalam bentuk integer dan float, hasil dari operasi integer dengan float itu akan selalu hasilnya float atau bilangan desimal. Karena pada kasus tertentu integer dan integer saja itu dapat menghasilkan float juga. Itu. Nah, kalau kalian memiliki pada operasi salah satu tipe datanya adalah float, maka keluarannya pasti adalah float. Contohnya seperti ini, 5 ditambah 2.0 itu hasilnya 7.0. Seperti ini ya. Ini adalah tipe data float. Untuk membuktikannya kalian dapat menampilkan tipe data dari angka ketiga dengan fungsi type kelas float. Nah, jadi untuk operasi sum atau penjumlahan dan operasi lainnya, jika kalian memiliki dua tipe data yang berbeda, satunya integer, satunya float, kalian bisa melihat bahwa hasilnya akan selalu dalam bentuk float. Nah, oke. Ini adalah operasi penjumlahan. Nah,
masih menggunakan variabel yang sama, dua variabel yang sama, kita akan mencoba operasi selanjutnya, yaitu operasi subtract atau selisih. Nah, jadi kita ubah nilai dari angka ketiga adalah angka pertama kurangi dengan angka kedua, kasih selisih. Kita kembalikan dulu ya dua tipe datanya menjadi integer, lalu kita print angka ketiga. Kita tahu hasilnya udah pasti 3. Oke, hasilnya 3 ya. Di baris yang ketiga kalian bisa lihat. Tahu? Oke, ini kita bisa comment out dulu. Oke. Nah, untuk sekedar info saja, di PyCharm kalian bisa langsung memberi komentar pada program dengan cara seperti ini. Kalian bisa blok baris program ini dan kalian tekan Ctrl dan garis miring. Nah, ini ya. Ini untuk pengguna Windows ya. Nah, lalu untuk komentar ini gunanya apa? Nah, seperti ini. Guna dari komentar itu sebenarnya adalah untuk menjelaskan baris program kalian ini menyatakan apa sih. Nah, jadi sintaks komentar pada Python itu kita menggunakan hashtag, lalu kita tuliskan komentarnya apa. Misalnya seperti ini. Baris di bawah ini adalah operasi selisih. Nah, oke. Kalian juga bisa mengomentari baris yang sedang kalian tidak gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita memiliki terlalu banyak print statement, kan kita akan bingung seperti ini. Keluaran yang kita butuhkan yang mana ya? Jadi yang sedang tidak dibutuhkan bisa di comment out saja atau dikomentari. Nah, saat kita running, baris program yang dikomentari itu tidak akan berjalan. Nah, ini contohnya print type angka ketiga. Nah, tidak ada kan? Di sini cuma ada print angka ketiga yang di baris 10. Nah, oke. Itu untuk operasi penjumlahan dan operasi selisih atau pengurangan. Nah, selanjutnya operasi multiply dan division. Maaf, ini salah urutannya. Nah, operasi multiply dan operasi division ini cara kerjanya sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Nah, bedanya adalah multiply itu digunakan untuk operasi perkalian. Misalnya angka pertama kita kalikan dengan angka kedua. Nah, simbol dari operasi perkalian di Python itu sama seperti di bahasa pemrograman lainnya, yaitu asteris ya, atau simbol bintang biasanya disebut. Ini operasi perkalian. Tampilkan hasilnya. Comment out dulu yang sebelumnya, lalu kita running. Oke, hasilnya adalah 10. 5 dikalikan dengan 2. Nah, lalu ada operasi division, yaitu operasi untuk pembagian. Nah, contohnya adalah seperti ini. Angka 3 adalah angka pertama. Nah, simbol dari operasi division ini adalah forward slash ya, seperti ini. Lalu kalian menuliskan angka kedua sebelah kanannya. Nah, ini operasi pembagian. Kita akan menampilkan hasilnya ke layar. Untuk operasi ini kalian akan melihat sedikit perbedaan, yaitu hasil dari nilai operasi division atau pembagian itu bertipe data float. Nah, mengapa begitu? Nah, karena Python juga kreatornya itu sudah memprediksi kalau dua angka integer itu hasil pembagiannya tidak akan selalu integer. Nah, contohnya adalah dua angka yang kita miliki ini. 5 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2,5 atau dalam penulisan di Python itu 2.5. Nah, kenapa begini? Karena pada dunia pemrograman kalian akan membutuhkan hasil perhitungan yang presisi, apalagi Python digunakan untuk multiprocessing, Python digunakan untuk web development, Python digunakan juga untuk Internet of Things. Nah, khususnya pada Internet of Things itu ada beberapa perhitungan yang membutuhkan hasil yang sangat presisi, dan juga di bidang artificial intelligence gitu juga. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita ternyata membutuhkan perhitungan yang hasilnya dibulatkan gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu Python menyediakan operator yang dinamakan dengan floor division atau pembagian yang dibulatkan. Nah, sintaks atau simbolnya adalah 2 forward slash. Nah, seperti
ini angka ketiga dengan angka pertama, floor division dengan angka kedua. Jadi cara membacanya itu sebenarnya adalah angka pertama dibagi dan dibulatkan dengan angka kedua gitu. Dibagi dengan angka kedua lalu dibulatkan seperti itu. Atau namanya floor division. Nah, untuk hasilnya itu integer hasil pembulatannya. Nah, nih kita bisa lihat di baris ini hasilnya 2. Mungkin kita comment out dulu 2 baris print yang udah kita gunakan di atas. Lalu kita running kembali. Nah, kita bisa lihat hasilnya 2. Nah, itu langsung dibulatkan. Kalau mau lihat contoh lain, itu misalnya X sama dengan 3, lalu Y-nya sama dengan 2. Lalu kita print X floor division dengan Y. Hasilnya adalah 1. Nah, apa 3 dibagi 2 adalah 1,5 dan pembulatannya ke bawah. Nah, dia masih 0,5 atau 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Oke. Untuk operator yang belum kita bahas adalah modulo. Nah, modulo ini adalah operasi sisa hasil bagi. Nah, kalian pasti udah mempelajari ya operasi modulo atau modulus di algoritma pemrograman atau pengenalan teknik komputer juga sudah kalian pelajari. Nah, untuk sintaksnya pada Python itu tidak ada perbedaan. Itu penulisannya adalah angka pertama persen angka kedua. Nah, mau kita tampilkan hasilnya. Kita comment out dulu. Nah, hasilnya adalah 1. Sebenarnya floor division ini cara bekerjanya gimana sih? Nah, untuk konsep mudahnya, kalian cukup mengambil angka terdekat yang habis dibagi 2 dan mendekati 5. Nah, misalnya yang paling dekat adalah 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Nah, lalu 5 dikurang 4 adalah 1. Nah, begini cara menghitung operasi sisa hasil bagi. Nah, atau jika kalian menggunakan tulis tangan, itu pasti ada sisa hasil baginya di bawah yang tidak dapat lagi dibagi ke bilangan pembaginya gitu. Nah, misalnya 5 dibagi 2. Angka 2 yang terdekat dengan hasil kali 2 yang terdekat dengan 5 adalah 4. Lalu 5 dikurangi 4 kan di bawahnya akan menuliskan 1. Nah, 1 tidak bisa lagi dibagi dengan 2, maka hasil sisa bagi dari 5 dibagikan dengan 2 adalah 1. Atau contoh lainnya, misalnya kalian ingin membagikan 4 dengan 3, itu hasilnya 4 modulus 3, itu hasilnya juga 1. Misalnya X sama dengan 4, Y sama dengan, atau kita langsung print aja, print 4 modulus 3. Nah, lalu kita jalankan, hasilnya adalah 1 juga. Oke. Untuk operator sebenarnya kalian cuma harus membiasakan sintaks aja di Python. Nah, operator yang paling baru di Python itu cuma floor division, yaitu pembagian yang langsung membulatkan hasilnya ke integer. Nah, selain itu, semua operasi yang ada pada Python itu ada pada bahasa pemrograman lain. Nah, contohnya di C ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Modulus juga ada. Jadi, operasi baru yang kalian pelajari di Python itu hanya floor division aja. Oke, kita udah belajar tentang operators aritmatika, maka materi selanjutnya adalah operators komparator. Nah, operator komparator atau pembanding itu operatornya digunakan untuk menentukan nilai satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, biasanya ini digunakan dalam pengambilan keputusan. Kalian pasti udah pernah menggunakan ini di algoritma dan pemrograman. Nah, kurang dari atau sama dengan, lebih dari. Nah, biasanya kalian menggunakan ini untuk pengambilan keputusan dengan sintaks if. Nah, nantinya di modul ini atau di praktikum ini lebih tepatnya akan dibahas juga tentang pengambilan keputusan dengan Python dan akan banyak menggunakan operasi komparator ini. Nah, terus nilai output dari operasi komparator apa sih? Nah, kita akan lihat pada Python kalau operasi komparator itu kembaliannya adalah nilai boolean, yaitu true atau false. Nah, ini boolean adalah tipe data yang belum kita bahas dari tadi. Nah, kita dapat
langsung aplikasikannya seperti ini. 5 kurang dari 2. Nah, kita sudah tahu bahwa 5 itu tidak kurang dari 2, maka Python akan mengembalikan nilai false. Nah, lalu selanjutnya 5 kurang dari atau sama dengan 2. Ini juga sama akan menghasilkan false. Nah, lalu yang akan menghasilkan true apa? Nah, ini 5 lebih dari 2 dan juga 5 lebih dari dan sama dengan 2. Ini akan menghasilkan true. Ini juga akan menghasilkan true. Nah, jadi nanti di hasil running program kita akan muncul false, false, true, true. Oke. Nah, dia untuk operasi komparator. Nah, selanjutnya itu ada operasi komparator tidak sama dengan dan sama dengan. Nah, misalnya 7 sama dengan 7. Nah, ini akan menghasilkan true pastinya. Oke. Nah, lalu untuk tidak sama dengan itu penulisannya adalah tanda seru dan sama dengan. Nah, ini akan menghasilkan false. Oke. Nah, lalu sebenarnya ada dua operator lagi yang biasanya digunakan dalam Python. Nah, di PowerPoint tidak kita tuliskan, namun operasi ini juga sangat berguna. Namanya adalah operator logika. Nah, ada dua operator, yaitu yang pertama operator AND. Ya. Nah, jika dalam bahasa C kalian biasa menuliskannya seperti ini, pada Python kalian menuliskan AND. Nah, misalnya seperti ini, print 5 kurang dari 2 AND 5 lebih dari 2. Nah, ini akan menghasilkan false ya. Kita buktikan. Nah, hasilnya false. Kenapa? Karena 5 kurang dari 2 itu true dan 5 lebih besar dari 2 itu false. Nah, untuk operasi AND, jika ada salah satu nilai yang false, maka hasilnya sudah pasti false. Nah, berbeda dengan operasi selanjutnya yaitu OR. Kalau kalian memiliki salah satu nilai yang true, maka hasilnya akan dipastikan true. Buktikan, baris kedua akan menuliskan true. Nah, operasi logika ini dipakainya kapan? Sama, saat pengambilan keputusan juga. Kalian karena akan membandingkan, benar nggak sih ini sama dengan ini. Nah, untuk operasi logika dan operasi komparator, kalian tidak hanya dapat menggunakannya pada integer atau float, kalian juga dapat menggunakannya pada string. Contohnya seperti ini, sea sama dengan sea. Ini kira-kira hasilnya apa? Lihat, hasilnya false. Kenapa? Kan tulisannya sama-sama sea. Nah, yang dibaca oleh Python adalah dua string harus benar-benar identik, kecuali salah satunya kalian manipulasi untuk berubah menjadi lowercase. Nah, karena ada perbedaan penulisan, yang satunya menggunakan huruf kapital semuanya dan yang satunya menggunakan huruf biasa atau huruf kecil. Nah, maka Python akan menganggap dua string ini sebagai strings yang berbeda. Nah, oke. Kalian juga dapat menggunakan operasi kurang dari atau lebih dari pada string. Dia akan mengambil misalnya huruf aja gini, S kurang dari T. Nah, ini akan menghasilkan true karena pada urutan abjad itu S kurang dari T. Oke. Nah, lalu untuk materi yang terakhir pada dasar Python yaitu adalah penggunaan modul. Nah, modul ini apa sih? Modul ini adalah package yang disediakan oleh Python ataupun dari sumber eksternal seperti yang tadi ada dibahas di awal. Ada package seperti TensorFlow, PyTorch, Django yang digunakan untuk web development, TensorFlow untuk machine learning, dan sebagainya. Itu dapat kita gunakan di program kita agar kita nggak perlu lagi menuliskan ulang fungsi yang udah ditulis oleh programmer lain dan dibagikan kepada kita secara open source. Nah, modul ini kita panggil ke dalam program kita dengan sintaks import. Nah, contohnya untuk mengambil modul math yang udah disediakan oleh Python, kita menggunakan sintaks import math. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba mengambil modul math.
modul sampel, kan tulis di file baru. Nah, kan ngambil modul math. Nah, kebetulan di dalam modul math ada fungsi yang namanya SQRT. Nah, SQRT ini apa? SQRT adalah singkatan dari square root atau akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, misalnya kita punya angka adalah 25 dan kita mau mencari akar dari angka sama dengan kita bisa menggunakan math.sqrt 25. Nah, bagaimana sih cara penggunaan fungsi yang udah kita import modulnya? Nah, kita cukup menuliskan nama modulnya, lalu dot nama fungsi yang ada pada modul tersebut. Nah, tapi kalian harus benar-benar memastikan bahwa fungsi itu ada di dalam modul tersebut. Nah, gimana sih cara mastiinnya? Kalian bisa cek di official documentation Python. Nah, misalnya modul math Python. Cari. Nah, di docs.python.org itu ada semua dokumentasi tentang modul math. Nah, di sini. Ini kalian bisa cari ada fungsi apa aja sih di dalam. Nah, kebetulan yang lagi kita gunakan itu adalah SQRT. Nah, return the square root of x. Nah, jadi dia akan mengembalikan nilai akar pangkat 2 dari si x yang kita isikan ke dalam parameternya. Nah, dalam kasus ini hasilnya adalah 5. Oke. Nah, ini run. Oke, run modul sampel. Kita belum punya print statementnya ya, ternyata akar dari angka. Nah, kita run modul sampel itu hasilnya adalah 5.0. Nah, nilai kembalian dari math.sqrt ini adalah float karena ya akar dari suatu bilangan itu tidak selalu integer. Oke. Nah, tapi di program ini kita ada melakukan sesuatu yang tidak efisien dan akan membuang memori kita. Jadi saat program kita nantinya menjadi sebuah executable file atau .exe, biasanya kalian lihat itu ukurannya akan terlalu besar untuk program kecil ini. Nah, Python menyediakan fitur untuk mengambil fungsi yang kita perlukan aja dari suatu modul. Nah, caranya adalah sintaksnya adalah seperti ini. Sintaks mengambil fungsi. Ini adalah from module import function. Nah, pada kasus ini kita dapat menghemat memori kita dengan hanya mengambil fungsi SQRT saja dari modul math. Caranya adalah from nama modulnya math import SQRT. Nah, saat pemanggilan fungsi SQRT-nya, kita tidak perlu lagi menuliskan math.sqrt, melainkan SQRT aja karena kita udah mengambil secara spesifik fungsi SQRT dari modul math. Nah, ini kayak kita run, hasilnya tetap sama 5,0, tidak ada problem. Lalu bagaimana kalau kita misalnya ingin membuat nama alias dari suatu fungsi atau nama yang bisa kita gunakan di kode kita untuk suatu fungsi. Nah, misalnya fungsi SQRT, kalian ingin merubah namanya dengan akar kuadrat. Nah, bisa. Nah, sintaksnya adalah from math import SQRT s. Nah, ini nama alias yang ingin kalian berikan. Misalnya akar kuadrat. Nah, notice ya, ini berubah menjadi gray begini karena fungsi yang kita panggil di sini dianggap tidak terpakai di codingan kita karena kita belum merubah nama SQRT di sini menjadi akar kuadrat. Nah, oke. Nah, dengan sintaks ini kita akan jelaskan kepada Python bahwa Python, kami ingin mengambil fungsi SQRT, namun di codingan kami ingin menamakan SQRT sebagai akar kuadrat. Nah, jadi Python memberikan fungsi kepada kita lalu mengubah namanya menjadi akar kuadrat yang dapat kita gunakan di codingan kita nantinya. Oke.
Nah, hasilnya tetap sama, tetap 5,0, tidak ada error. Nah, jadi untuk video pengantar modul 1 cukup sekian dulu yang dapat kita bahas. Nah, sampai jumpa di praktikum pemrograman berbasis objek selanjutnya. Dan jangan lupa kalian dapat mengecek cara penggunaan modul-modul lainnya seperti yang sedang saya buka saat ini adalah modul datetime. Nah, kalian bisa selalu mencari fungsi apa aja sih yang ada dalam suatu library atau modul di website official dokumentasinya Python, yaitu docs.python.org. Nah, kalian bisa explore di sini ada the Python Standard Library, atau jika kalian mau menginstall library dari luar, kalian dapat mengecek PyP. Nah, di sini ada Python Package Index atau pyp.org. Nah, di sini ada paket-paket yang dapat kalian install untuk kebutuhan pemrograman kalian nantinya. Nah, namun jangan lupa juga untuk mengulang kembali konsep yang udah kalian pelajari dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Rizky Eka Putra undur diri. Terima kasih udah menyaksikan video pengantar untuk modul 1 materi dasar Python praktikum pemrograman berorientasi objek di laboratorium saya. Terima kasih.